dapat diajukan. Namun tadi Bung Sarip menanyakan dalil apa yang sering muncul atau situasi seperti apa dalam rumah tangga yang menimbulkan baik pihak laki-laki selaku suami dan pihak istri ditolak. Sebagaimana yang ditanyakan Bung Sarip tadi itu berkaitan dengan mabuk-mabukan atau alasan seorang istri mengajukan perceraian karena sang suami sering mabuk-mabukan. Dan itu pembuktiannya begitu bisa saya sampaikan sukar atau Oke teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, kali ini kita akan membahas seputaran persoalan rumah tangga lah. Tapi secara spesifik tentang, ya ini dia pakar perempuan, dia pakar gugatan perceraian. Tapi mudah-mudahan enggak perceraian saja teman-teman. Dia sudah malang melintang di kabupaten, provinsi, Indonesia sampai luar negeri. Dia pengacara internasionale, pengacara provinsinya dan pengacara kabupatennya juga. Siapa lagi? Pasti teman-teman sudah tahu orang ini nih, namanya Anjef. Apa kabar Bung Anjef? Alhamdulillah sehat Bung Sarip. Oke. Terima kasih atas undangannya sebelumnya. Oke, terima kasih. Tapi tadi puasa dah nih. Alhamdulillah Oh, tidak puasa. Astaga najim, astaga naga. Kenapa enggak berpuasa? Kenapa? Hulu hati saya tuh kayak ada yang narik-narik gitu. Ada yang narik ya? Oh iya, enggak apa-apa lah. Tapi asal bukan orang yang narik lah. Betul sekali. Oke, Bung Anjep, mungkin bincang kita santai aja ya, sambil santai, relax ya, berbicara persoalan tentang gugat cerai, cerai talak. Pertama-tama begini, Bung Anjep, kira-kira gugat cerai dan cerai talak itu bedanya apa sih? Saya mulai dari gugat cerai dulu, silakan. Dalam istilah perceraian ini kan ada dua Bung Sarip. Yang diajukan oleh pihak istri atau pihak perempuan dan pihak laki-laki atau pihak suami. Untuk pihak perempuan atau istri disebutnya adalah cerai gugat. Dan untuk pihak suami atau pihak laki-laki disebutnya adalah cerai talak. Hanya penamaannya beda di sini tergantung siapa yang mengajukan gugatan. Oh, berarti kalau yang perempuan mengajukan sebutnya Cerai gugat. cerai gugat. Kalau laki-laki yang mengajukan Cerai talak. cerai talak. Oke. Sekarang semisalnya begini. Si istri ini tinggalnya di Sangatta. Si suaminya, anggap saja kita berikan contoh tinggalnya di Balikpapan. Nah, itu bolehkah si suami yang menggugat cerai talak atau boleh juga si istri melakukan cerai gugat itu? Nah, itu bagaimana pemahaman prosedur resminya itu bagaimana menurut Bung Anjef ini? Kalau bicara prosedur berkaitan siapa yang berhak melakukan permohonan gugatan, keduanya masing-masing memiliki hak. Namun berkaitan ketika sang istri yang mengajukan gugatan, dia memiliki privilege atau hal-hal yang istimewa. Dalam artian, walaupun pihak suaminya di sini beda kota, beda provinsi, maka di sini pihak istri atau perempuan memiliki keistimewaan untuk mengajukan gugatan di tempat kediaman atau domisili dia berada pada saat itu. Berarti si istri bisa menggugat di tempat kediamannya di Sangatta ini. Betul sekali. Oke, misalnya karena rentan jarak yang begitu jauh antara Sangatta dan Balikpapan, si suami ini melakukan cerai talak di pengadilan Balikpapan misalnya. Bisakah seperti begitu atau ada hal-hal kekhususan sehingga si suami ini tidak bisa mengajukan di pengadilan Balikpapan, khususnya pengadilan agama? Bagaimana tanggapannya? Sebelum saya menjawab itu, saya melihat apa yang pernah saya dampingi, khususnya berkaitan dengan pengalaman saya. Kalau bicara perbedaan tempat domisili, dalam artian pihak suami atau laki-laki yang ingin melakukan permohonan gugatan,
di situ saya arahkan untuk melakukan yang namanya cerai goib. Dalam artian domisili atau tempat tinggal dari pihak istri atau perempuan ini tidak diketahui keberadaan. Wah, ada lagi istilah cerai goib. Kenapa? Kenapa sampai bisa dikatakan ada lagi goib tadi itu? Maksudnya coba berikan pengertian yang sederhana, karena yang nonton ini ya bukan orang yang terbiasa berbicara persoalan hukum. Seperti apa itu yang dimaksud goib-goib tadi itu? Baik, kalau kita bicara cerai goib di sini, sebelumnya dalam melakukan permohonan gugatan itu ada beberapa apa namanya ya, hal-hal yang mendasari kenapa ingin melakukan atau mengajukan gugatan. Namun di sini ada poin ketika keberadaan dari baik itu keberadaan pihak istri selaku perempuan dan pihak laki-laki selaku suaminya tidak diketahui keberadaannya, maka di situ ada dalil yang mengatakan kita bisa mengajukan yang namanya cerai goib. Oh, Di mana sedikit Bung Sarip, boleh banyak-banyak nggak apa-apa juga. di mana pada cerai goib itu baik di peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah dan SEMA, di situ dimuat di poin B berkaitan tentang waktu keberadaan di mana tidak diketahui lagi keberadaannya sekitar 2 tahun lebih. Berarti boleh mengajukan di tempat kediaman si pihak laki ataupun perempuan, tetapi ketika itu dikecualikan ketika si alamat lengkapnya tidak diketahui keberadaan lengkapnya. Betul begitu sekali. ya? Oke. Terkait domisili tempat untuk mengajukan gugatan. Nah, sekarang orang perceraian baik laki ataupun perempuan, masalah yang sering ini kan dalam arti kata si Bung Anjev ini sering mendampingi persoalan-persoalan itu. Yang sering diajukan dalam proses perceraian, dalilnya itu apa? Silakan. Itu tadi ya, kalau kita berbicara dalil, ada beberapa dalil yang dapat diajukan. Namun tadi Bung Sarip menanyakan dalil apa yang sering muncul atau situasi seperti apa dalam rumah tangga yang menimbulkan baik pihak laki-laki selaku suami dan pihak istri selaku perempuan ingin melakukan gugatan atau permohonan gugatan. Dalil yang paling sering diajukan adalah perselisihan yang terus-menerus. Namun dalam SEMA itu diatur perselisihan yang terus-menerus itu haruslah diimbangi dengan perpisahan atau sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 6 bulan. Begitu Bung. Berarti yang sering muncul di dalam proses pendampingannya Bung Anjev itu dalam konteks perselisihan tadi itu. Tetapi dengan catatan sudah tidak tinggal serumah 6 bulan. Betul sekali. 6 bulan. Oke. Kira-kira ada hal lain tidak selain daripada perselisihan tadi itu? Mungkin di dalam aturan itu ada beberapa poin, tetapi poin-poin lain itu juga ternyata punya peran penting untuk menuju ke proses perceraian selain daripada perselisihan tadi. Ada enggak syarat-syarat lain itu? Di dalam prasyarat itu atau dalil-dalil yang dapat diajukan ada beberapa. Namun diantaranya seperti tadi yang saya sebutkan yang paling sering adalah perselisihan. Tapi di luar daripada itu ada juga ketika baik pihak suami atau istri dikurung atau telah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Ada juga berkaitan masalah KDRT. Ada juga masalah mabuk-mabukan atau judi yang memang sudah sukar dihentikan. Begitu Bung Sat. Oke, berarti berapa banyak juga ya perselisihan, telah dijatuhi pidana selama 5 tahun, dan lain sebagainya. Tentu sangat beragam, tetapi pertanyaan yang paling mendasar, yang mungkin orang juga butuh input, informasi pengetahuan, ketika hal-hal tadi sudah terdapati secara jelas, secara runut, nah, dia boleh maju secara perseorangan kah?
di dalam mengawali kasusnya terkait cerai gugat ataupun cerai talak itu, ataukah si orang ini harus didampingi sama pengacara? Bagaimana tanggapannya? Ketika ingin melakukan gugatan atau permohonan gugatan, baik pihak istri dan pihak suami, mereka berhak maju sendiri. Namun mereka juga punya kewenangan untuk memberikan kuasa atau didampingi oleh penasihat hukum. Nah, Jadi fleksibel saja Bung Sarip, tergantung dari merekanya ini. Merekanya itu siapa, baik pihak suami atau istri yang ingin melakukan gugatan atau permohonan gugatan. oke. Nah, ketika orang datang ternyata dia punya beberapa pilihan, baik secara perseorangan ataupun dia didampingi sama si pengacaranya. Pertanyaan berikutnya, Bung Anjep, setelah masuk dan dijadwalkan ke proses persidangan, anggap saja dia seorang diri, persorangan, tanpa didampingi. Dalam rumah tangga terjadi percekcokan yang terus-menerus, yang dalam perspektif kita kayaknya sudah tidak bisa rukun lagi nih. Tetapi dalam proses persidangan, ternyata hakim berkata lain. Ternyata tidak dikabulkannya cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri. Nah, itu pandangan Bung Anjep, hal apa yang menyebabkan itu sebenarnya itu? Ketika sudah adanya gugatan namun diiringi atau diimbangi dengan dalil tadi perselisihan atau percekcokan, maka di situ harus betul-betul dapat kita buktikan dalam proses pembuktian dalam persidangan. Ketika itu sukar atau memang kabur dibuktikan dalam persidangan, kembali lagi maka majelis yang mulia, hakim dalam persidangan yang akan memberikan pertimbangan. Dan putusan itu pun baik diterima atau tidak, maka pihak penggugat yang melakukan gugatan harus menerimanya. Namun di luar daripada itu, dia menolak, bisa dikatakan begitu, berkaitan dengan putusan majelis, maka ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Gitu Bung Sari. Jalan panjang juga ya. Maksud daripada jalan panjang, ketika masyarakat ini maju secara persorangan, maju ke persidangan juga, ternyata dalam proses yang tadi Bung Anjep sampaikan ada proses pembuktian, ternyata dengan kelemahan atau mungkin ketidaktelitian dan ujungnya tidak dikabulkan. Tentu kan biaya, waktu, sehingga kemudian tidak dikabulkannya itu oleh hakim. Pertanyaan saya lanjutan, tentu kan itu memberi beban kepada yang mengajukan. Tetapi apakah ada upaya lain yang sekiranya bisa membentengi atau bisa mengarahkan atau bisa memberikan batas-batas bahwa ini yang akan diterima, bahwa jangan pakai ini, nanti ini akan dikabulkan, tidak dikabulkan. Adakah hal-hal itu yang mungkin diberikan input pengetahuan oleh hakim mungkin, atau mungkin diberi pengetahuan melalui rekan-rekannya yang bisa mengantarkan dia sehingga gugatannya itu dapat diterima? Atau bahayakah orang maju ke persidangan tanpa pengetahuan yang tadi-tadi itu secara prosedur itu? Kalau kita bicara baik dia memiliki pengetahuan atau tidak, semuanya akan terungkap dalam fakta-fakta persidangan. Dan ketika majelis hakim melihat bahwasanya rumah tangga yang mengajukan gugatan ini sudah betul-betul tidak dapat disatukan lagi, maka majelis akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang cukup jelas. Namun sebelum kita bahas itu lebih lanjut, atau kalau ada waktu nanti, maka posisi penasihat hukum di sini sangat, karena saya profesinya adalah penasihat hukum, maka buat saya itu sangat strategis dan penting. Di luar daripada kami menggali apa yang harus kami lakukan dalam persidangan untuk menggali keterangan-keterangan situasi rumah tangga mereka, maka kami memiliki strategi untuk mengajukan gugatan yang klien berikan kepada kami. Pernahkah dapati pada saat Bung Anjef mendampingi kliennya, pada saat prosesi pertama, pertemuan pertama, ternyata dia berkata seolah-olah jujur betul. Tetapi pada saat proses persidangan sampai kepada tahap pembuktian, ternyata tidak sinkron, atau kita pakai bahasa tidak jujur. Ada cerita yang
tidak diutarakan secara utuh dan clear itu. Nah, bagaimana Bung Anjep melihat atau mensiasati persoalan-persoalan tadi itu? Itu tadi, ketika klien ingin mengajukan perceraian tadi, dan ketika kami mintai keterangan dan mungkin ada rasa canggung dan sebagainya, sehingga hal-hal yang harusnya kami gali diutarakan secara terang-menerang, namun karena hal dan sebagainya mereka kurang terbuka, maka bentuk kami mensiasati adalah menarik hal-hal pokok yang menjadi unsur dalam mengajukan gugatan. Sebagaimana yang telah kita bahas tadi, ada beberapa unsur yang dapat kita ajukan untuk sebagai dalil dalam pengajuan gugatan. Berarti memang sangat penting ketika tahap pertemuan pertama dengan klien ini kita melakukan interview, mencari hal-hal penting yang nantinya akan dituangkan dalam gugatan di dalam unsur-unsur sebagaimana yang dimaksudkan, baik mungkin perselisihan ataupun mungkin dalam konteks dipidana atau dipenjara selama 5 tahun dan seterusnya. Dalam proses perjalanan persidangan itu, adakah Bung Anjef menemukan, kan sudah didampingi masuk ke persidangan, setelah mendengar putusan hakim ternyata tidak dikabulkan? Pernahkah mendapati hal begitu semasa menjalani praktek ini? Ada satu putusan yang saya ditolak, sebagaimana yang ditanyakan Bung Sarip tadi, itu berkaitan dengan mabuk-mabukan atau alasan seorang istri mengajukan perceraian karena sang suami sering mabuk-mabukan. Dan itu pembuktiannya begitu bisa saya sampaikan, sukar atau sulit kami buktikan, sebagaimana apa yang diterangkan dari klien kami selaku istri yang melakukan gugatan. Nah itu dia, anggap misalnya karena persoalan sang suami mabuk-mabukan sehingga rumah tangga mungkin tidak harmonis, tidak rukun, sehingga si istri mengajukan gugatan dan ujungnya tidak ditolak atau tidak diterima oleh hakim. Kalau mereka ditolak oleh hakim, problem berikutnya, masihkah mereka berstatus suami istri? Tapi kalau mereka berstatus suami istri, tentu sudah tidak akan rukun lagi, tidak akan damai lagi. Tetapi proses sebelumnya mereka tidak dikabulkan perceraiannya. Caranya bagaimana? Sehingga mengajukan kembali kah atau ada hal lain? Karena si istri anggap saja sudah tidak ingin bersama lagi, tetapi karena hukum mereka belum dipisahkan. Adakah hal lain, upaya lain yang bisa ditempuh? Tentunya ada, Bung Sarip. Berkaitan dengan tadi alasan istri mengajukan gugatan karena sang suami mabuk-mabukan dan sangat sulit kami buktikan dalam persidangan, maka kembali tadi peraturan yang di awal, adanya perselisihan karena begitu banyak masalah dalam rumah tangga, apapun bentuk masalahnya, pasti mereka akan ada perselisihan. Nah, perselisihan itu tadi seperti mana yang sudah diterangkan dalam peraturan yang ada, harus diimbangi dengan pisah rumah selama 6 bulan. Maka dari itu kita tunggu sampai 6 bulan pisah rumahnya baru kita ajukan kembali. Oke, kalau ada yang ngotot misalnya, Pak Anjep, saya ini berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bertengkar terus sama suami. Sudah, kita ngajukan aja. Tetapi mereka masih tinggal satu atap, masih tinggal satu rumah. Bolehkah itu dipaksakan karena kemauan si istri yang kekeh sehingga menuju ke proses persidangan, atau kita harus tunggu 6 bulan itu? Kalau kita bicara peraturan secara material, jelas di situ harus bisa rumah 6 bulan. Tapi ketika sang klien atau sang istri ini begitu kekeh untuk melakukan gugatan, mungkin ini kita bicara kemungkinan aja ya, kita melakukan permohonan ke majelis hakim, dalam artian sudah ada tanda tangan kesepakatan untuk bercerai. Berkaitan dengan bagaimana putusan, kita kembalikan dalam persidangan dan biarlah majelis yang memutusnya. Begitu, Bung Sali. Oke, pada saat prosesi persidangan berjalan dan kemudian masih dalam satu rumah, terus belum pisah lah selama 6 bulan itu.
Pernahkah dapati pada saat mereka mengajukan gugatan, walaupun masih tinggal satu rumah, ternyata dalam perjalanannya, rukun kembali mereka, berdamai kembali, sejuk lagi rumah tangganya. Pernahkah mendapati hal-hal seperti begitu? Sejauh ini belum pernah Bung Sarip ya, karena klien-klien yang saya dampingi mereka sudah mutlak atau kekeh untuk melakukan gugatan atau perceraian, pengajuan perceraian terhadap suaminya. Oke, saya ingin kita melihat data lah, walaupun kemudian tidak secara spesifik, ya data kasar, data umum antara laki dan perempuan, suami dan istri. Sepanjang Bung Anjef mendampingi, mana yang paling dominan? Istri yang mengajukan ataukah suami mengajukan selama praktek yang dijalani? Selama praktek yang saya jalani lewati ini, dominan yang ingin mengajukan perceraian adalah pihak istri atau pihak perempuannya. Begitu, Bung. Oke. Dari pengajuan-pengajuan yang mendominasi ternyata istri, perempuan, hal secara umum, apa masalahnya? Mungkin karena ekonomi, mungkin karena tidak diberikan nafkah batin mungkin, atau mungkin mabuk-mabukan, atau mungkin main judi online, atau apa sebab utamanya itu sehingga maju ke meja hijau itu? Kalau kita tadi masuk dalam perselisihan, konteks yang paling sering muncul adalah masalah ekonomi atau ketidakjujuran masalah gaji dari pihak suami dan juga masalah kurangnya perhatian dari suami. Itu yang paling sering saya tangani, Bung. Oke, saya bergeser usia. Usia mana yang sering mengajukan? Kita ambil usia 25 sampai 40 atau 40 sampai 50 sampai 60. Mana yang mendominasi itu? Dominasi yang sering saya dampingi itu di sekitaran berapa tadi yang awal, Bung Dari? Dari usia 25 sampai 40, 40 sampai 60, mana mendominasi itu? Yang mendominasi yang pertama tadi, kisaran di 25 sampai 40 tahun. Oke. Oke, Bung Anjep, menarik. Tetapi kita akan membahas mungkin episode atau chapter berikutnya mungkin setelah dari prosesi perceraian ini apa dampak selanjutnya. Nah itu kan banyak hal-hal yang bisa kita uraikan, bisa kita bicarakan. Tetapi kita akan stop sampai di sini dulu. Tetapi saya sebelum stop video ini saya ingin minta spirit moral lah, atau himbauan, apapun lah itu yang bisa Bung Anjef sampaikan sehingga orang mungkin tergerak untuk tidak melakukan perceraian dan seterusnya. Silakan Bung Anjef. Ada kasus baru yang saya dampingi ini, Bung Sarip, berkaitan dengan pengajuan perceraian yang dilakukan sang istri. Begitu saya dalami, bukan motif, tapi hal-hal yang menggugah adalah ketika sang suami diberikan cobaan dalam bentuk secara materi sudah mencukupi yang tadinya begitu sulit dalam artian penghidupan rumah tangga mereka yang sulit sekali. Tapi begitu sang suami memiliki rezeki yang baik, ternyata banyak cobaan-cobaan yang datang. Maka yang menjadi pesan moral saya adalah, khususnya baik pihak perempuan adalah perlakukan diri Anda sebagaimana seorang istri, dan khususnya pada seorang suami adalah berperilakulah sebagaimana Anda adalah seorang suami. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa di